ya berdasarkan sel asal. Ada adrenocortical adenoma, itu dari kelenjar kortikal ya, adrenokortikal. Nah, bronchial adenoma berasal dari sel bronkus, epitel bronkus ya. Terus berdasarkan arsitekturnya, ya adenoma ginjal. Adenoma itu bentuknya kelenjar gitu ya. Papiloma, papiloma itu bentuk seperti jari-jari. Squamosel papiloma, transisional sel papiloma itu pada buli-buli atau eh, apa? Buli-buli kantong kencing ya. Nah, berdasarkan makroskopis juga papiloma ya, tonjolan seperti jari pada epitel permukaan, ada kis adenoma membentuk massa kistik. Ada papillary kis adenoma membentuk papil dan menonjol dalam kista. Ada lagi yang membentuk polip ya, membentuk tonjolan di atas permukaan mukosa. Jadi bertangkai gitu ya dan menonjol ke dalam lumen. Biasanya tuh polip yang banyak di lambung atau di usus. Nah, ada pengecualian yang tadi saya bilang ya. Neoplasma jinak sel epitel plasenta. Namanya enggak placentoma gitu enggak, tapi mula hidatidosa. Itu ya namanya lain ya. Lain banget dari plasenta. Nah, ini contoh gambarannya makroskopis, ini adenoma tiroid. Ini dari kelenjar tiroid. Ini polip, kan katanya massa bertangkai ya dari mukosa ya. Jadi polip ini adanya di kolon. Kolon itu usus besar. Yang ini kis adenoma ovarii unilokuler, artinya satu lokus. Jadi ini kalau digabungkan, ini hanya satu ya. Nah, kalau multilokuler ini banyak lokusnya, banyak ruang-ruangnya gitu ya, rongga-rongganya. Nah, kis adenoma ovarii kayak ini papillary kis adenoma ovarii. Di mana jari-jarinya? Ya nggak kelihatan dia secara mikroskopis ya. Jadi ini kayak permukaan kembang kol. Pernah lihat kembang kol? Nah, persis sama kayak gini ya. Terus ini ada tata nama untuk yang ganas ya. Biasanya berasal dari mesenkim, di akhirannya sarkoma ya. Jadi dari sel fibrosit menjadi fibrosarkoma. Lipid ya lemak jadi liposarkoma. Osteosit tulang menjadi osteosarkoma. Kondrosit tulang rawan kondrosarkoma. Dari otot polos ya leomiosarkoma. Otot yang bergaris rhabdomyosarkoma. Kalau pembuluh darah angiosarkoma. Ya, ini dari mesenkim. Ada lagi pengecualiannya. Limfoma. Belakangnya oma nih. Ya, sebenarnya dia singkatan dari limfosarkoma. Jadi ini adalah tumor ganas dari jaringan limfoid. Kayak hepatoma. Hepatoma kan dari hepar, hati. Belakangnya oma, tapi dia ganas. Ya, dari hepatosarkoma. Ya. Nah, adenoma, jadi adenokarsinoma, adenoma jinaknya, adenokarsinoma ganasnya. Squamosel papiloma menjadi squamosel karsinoma. Kis adenoma menjadi kis adenokarsinoma. Ini pengecualian lagi, hepatoma ya. Hepatoseluler karsinoma. Jadi hepatoma, ini ganas loh ya. Basalioma, ini basal sel karsinoma. Karsinoma ini ganas ya. Seminoma itu karsinoma pada testis ya, dari epitel testis. Jadi hanya bisa pada laki-laki, ini ganas ya. Seminoma. Ada koriokarsinoma. Tadi kan yang plasenta kan molahidatidosa, itu jinaknya. Ganasnya namanya koriokarsinoma. Melanoma. Melanoma ini merupakan tumor ganas dari sel melanosit.
Nah, jinaknya nefus. Nefus itu apa? Tai lalat. Nah, tai lalat pun bisa mengganas ya. Kalau dia jinak namanya nefus. Apa? Tai lalat normal. Dia nefus. Tapi kalau dia jadi melanoma, dia adalah tumor ganas dari melanosit. Jadi belakangnya oma tapi ganas ya. Jadi beberapa pengecualian ini dihafalin ya, soalnya pasti keluar. Nah, ini papillary kyst adenoma ovarii ya. Nah, ini yang ganasnya ya, ada karsinomanya, lihat ya, permukaannya lebih lebih jelek ya gambarannya. Nah, ini perbedaannya karakteristik untuk neoplasma, jinak dan ganas. Neoplasma itu dibeda jinak dan ganasnya berdasarkan diferensiasi dan anaplasianya, berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, berdasarkan ada tidaknya invasi lokal, ya, destruktif, dia masuk menginvasif ke jaringan sekitarnya, ada tidaknya metastasis. Jadi ada 4 unsur ini yang menjadi dasar untuk kita bedakan neoplasma ini jinak atau ganas. Kita bahas satu persatu. Kalau diferensiasi dan anaplasi, ini biasanya diferensiasi derajat kemiripan dari sel neoplastiknya, sel parenkim tumor dengan sel normal. Makin mirip dengan sel normal, maka makin baik diferensiasinya. Ya, disebut diferensiasi baik, well differentiated. Diferensiasi sedang, diferensiasi buruk ya, atau diferensiasi berat, atau tidak berdiferensiasi, ini paling jelek ya. Nah, semua tumor jinak tersusun dari sel neoplastik yang mirip dengan sel normal ya. Jadi well differentiated. Tumor ganas biasanya bisa dari diferensiasi baik sampai tidak berdiferensiasi. Kalau anaplasia, dia menunjukkan pertumbuhan ke arah tingkat yang lebih rendah atau hilangnya diferensiasi struktural dan fungsional dari suatu sel yang normal. Biasanya kalau ada anaplasia itu menjadi petanda tumor ganas. Di sini sel yang anaplasia itu, neoplastik itu akan mengalami transformasi. Dia terus membelah diri, dia tidak peduli terhadap pengatur regulatorik pengendali pertumbuhan sel yang normal. Perilakunya parasit. Dia bersaing dengan sel dan jaringan normal untuk memenuhi kebutuhan metaboliknya. Jadi dia mencuri nutrisi, mencuri oksigen, mencuri sel darah merah, mencuri segala macam dari sel yang baik atau dari sel-sel tubuh yang normal atau jaringan yang normal. Nih, contohnya ya, sel normal, dia kalau dalam pembelahannya, dia mengalami transformasi, biasanya dia dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan, oleh reseptor pertumbuhan, transduksi sinyal, ya, regulasi transkripsi, terus repair, perbaikan DNA, terus survival dari selnya itu sendiri. Biasanya kalau sel normal, dia akan disadarkan untuk melakukan apoptosis, bunuh diri. Nah, karena ini sel ganas, dia egois. Dia tumbuh terus dan tumbuhnya akan lebih cepat daripada sel normal. Karena dia mencuri makan, dia membentuk pembuluh darah baru, dia pakai semuanya yang ada untuk membesarkan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat sel itu ukurannya akan sama, intinya juga ya, perbandingan inti dengan sitoplasma itu biasanya antara 1:4 sampai 1:6 ya. Eh, eh, Intinya tidak hiperkromatik, jadi warnanya itu nggak lebih gelap gitu ya. Kemudian ukuran selnya sama, bentuk selnya sama, jadi tidak
tidak pleomorfik. Kalau pleomorfik itu berbagai ukuran kayak gini nih, berbagai ukuran intinya, bentuknya ya beda-beda. Kalau normal dia akan sama semua ya. Nah, nanti perbandingan inti dan sitoplasma dia juga sudah tidak 1:4. Ya, di gambar ini belum semua ganas. Biasanya kalau udah jadi ganas, kadang-kadang bandingan inti dan sitoplasma itu 1:1. Ya. Terus intinya menjadi lebih gelap, ya, hiperkromatik. Kemudian biasanya kalau secara mikroskopis kita akan temukan sel-sel itu dalam keadaan mutasi. Jadi biasanya kan tadi dibilang mutasi, bukan mutasi, mitosis. Ya, mitosis itu kan waktunya singkat, sehingga waktu kita bikin preparat itu sering tidak terlihat. Tapi kalau pada sel ganas, dia kan harus membelah diri terus. Jadi mitosisnya itu sering kita temukan, ya. Jadi kita bisa lihat di jaringannya. Ya, jadi ini adalah tanda-tanda ciri-ciri morfologi sel anaplastik, pleomorfik. Ukuran dan bentuknya bervariasi, ya. Jadi sel bisa berukuran lebih besar, bisa berukuran lebih kecil. Morfologi inti selnya menjadi tidak normal, ya. Inti selnya hiperkromatik karena DNA-nya menjadi lebih banyak. Kemudian rasio inti dibandingkan dengan sitoplasma N/C rasio itu hampir 1:1. Normalnya 1:4 sampai 1:6. Butiran kromatinnya menjadi kasar, ya, dan nukleoli anak intinya itu menjadi lebih nyata, lebih jelas gitu ya. Dan mitosis jumlahnya banyak dan didapatkan mitosis yang atipik. Sehingga kita juga lihat ada hilangnya polaritas. Jadi gangguan orientasi susunan sel dalam jaringan. Ya, jadi kayak begini nih, sel neoplastik. Ya, selnya ukurannya menjadi tidak karu-karuan, bentuknya juga menjadi tidak karu-karuan. Intinya menjadi hiper itu menjadi lebih, ya, kromatik lebih gelap, ya. Terus nanti kita bisa menemukan adanya mitosis nih, ya, ada mitosis nih, ada 2 inti tuh. Lagi ada pembelahan, ya. Ini juga pembelahan, ada mitosis yang gampang kelihatan. Nah, artinya itu pada sel ganas itu dia tumbuhnya tidak teratur. Terutama itu terjadinya pada sel epitelial ditandai hilangnya keseragaman individual sel dan hilangnya orientasi arsitektur normal sel dalam jaringan. Morfologinya yaitu pleomorfisme, ya, jadi ukuran dan bentuk bervariasi, ya, pleomorfik atau pleomorfisme positif, inti hiperkromatik, ya, positif, mitosis meningkat, ya. Nah, derajat displasianya bisa dari displasia ringan sampai displasia berat. Nah, ini contoh. Ini contoh epitel dari serviks. Serviks itu leher rahim. Ya, normalnya kayak ini. Ya. Tapi dia sudah mengalami metaplasia yang mengarah ke displasia. Kenapa displasia? Karena intinya mulai gelap. Ya. Kemudian ini masuk ke displasia ringan, ya, masih di lapisan ini. Dia sudah mulai masuk ke displasia sedang, ya. Sedang yang ini sudah berat. Ya, berat. Semua lapisannya selnya sudah menjadi ganas. Lihat pleomorfik ya, ini pleomorfik. Kemudian ada hiperkromatik, sini ada mitosis yang mudah kita temukan, ya. Terus perbandingan inti dengan sitoplasmanya udah 1:1, ya. Ini banyakkan 1:1. Nah, kalau kita lihat dari diferensiasi dan anaplasianya, dia mengacu pada sel parenkim.
pembentuk elemen neoplasma, ya. Jadi pembuluh darah dan jaringan ikat. Kalau dia jinak, dia berdiferensiasi baik. Jadi baik secara morfologi dan fungsinya masih baik, fungsional. Kalau neoplasma ganas, dia bisa berdiferensiasi dari baik sampai tidak berdiferensiasi. Jadi masuk ke anaplasia. Nah, ini epitel normal yang tadi ya, ini di serviks ya, normalnya kayak gini nih. Intinya kan bagus-bagus aja tuh ya, jadi nggak hiperkromatik. Nah, kalau ini dia berdiferensiasi tapi masih bagus karena bentuk-bentuk selnya masih tampak jelas, penyusun arsitekturnya ya. Nah, kalau ini kita pakai pewarnaan khusus, kita masih lihat ada diferensiasi yang baik karena kita masih melihat ada bentuk-bentuk dari kelenjar untuk penyusun epitel penyusun kelenjar. Kalau ini diferensiasinya udah buruk, kita nggak bisa mengenali ini dari jaringan apa, gitu ya. Intinya tuh, nah hiperkromatik banget ya. Nah, ini anaplasia, lebih parah lagi ya, sampai bentuknya nggak bisa dikenali. Ini displasia. Displasia, ya, ini yang sedang, ya. Nah, ini displasia ringan, displasia sedang, ya, sampai sampai ini bentuknya sudah tidak bisa dikenali, ya. Nah, pemeriksaan itu bisa juga kita periksa berdasarkan selnya satu-satu. Pernah dengar pap smear? Nah, itu diambil sel permukaan dari serviksnya. Ya, nanti dilihat selnya. Itu yang terlepas-lepas ini. Ya, dilihat jenis selnya. Kita lihat lapisan-lapisan dari organ ya. Itu normalnya ini epitelnya ada di lapisan mukosa ya. Nah, terus muskularis mukosa, terus ada submukosa, terus baru paling luar itu serosa. Nah, kalau dia displasia ringan, displasia belum nembus dari muskularis dan epitelnya yang sudah berubah ada beberapa. Tapi bentuk dari penyusun epitelnya hampir mirip dengan yang normal, ya. Nah, kalau yang sudah mengalami disebut neoplasma in situ, berarti dia masih di dalam lapisan, belum kena lapisan muskularis mukosa, ya. Jadi dia masih di dalam. Tapi kelenjarnya sudah epitelnya penyusun sudah bengkok-bengkok gitu ya. Kalau dia menginvasi melewati muskularis mukosa tembus sampai ke submukosa, ini yang dinamakan invasif. Jadi dia mendestruksi, merusak jaringan di bawahnya dengan melewati lapisan muskularis mukosa. Nah, ini juga sama ya. Nah, kecepatan pertumbuhannya secara umum, kalau tumor jinak itu tumbuhnya lambat. Dia bergantung pada hormon dan suplai darah. Contohnya leomioma uterus. Dia akan tumbuh cepat jika pasien tersebut hamil karena estrogennya banyak. Dia dipengaruhi oleh hormon. Jadi dengan hormon estrogen dia tumbuhnya akan menjadi lebih cepat. Ya, jadi leomioma itu disebut juga miom, ya. Jadi tumor jinak pada rahim. Kebanyakan tumor ganas dia tumbuhnya cepat. Secara umum kecepatan pertumbuhan tumor berhubungan dengan derajat diferensiasinya. Jadi kalau diferensiasinya buruk seperti pada tumor ganas, dia tumbuhnya lebih cepat ya dibandingkan dengan tumor jinak yang biasanya berdiferensiasi baik. Nah, invasi lokal, kalau tumor jinak dia tumbuhnya lokal,
dia tidak mempunyai kemampuan untuk menginfiltrasi atau menginvasi jaringan sekitarnya. Karena dia punya batas yang jelas dengan jaringan sekitar, akibat dia punya kapsul, dia punya pembungkus ya atau pseudo kapsul. Pseudo itu semu palsu ya, kapsul palsu, simpai semu. Dan dia otomatis tidak bermetastasis ya, tidak punya anak sebar. Pengecualian hemangioma itu adalah tumor jinak dari pembuluh darah ya. Dia tidak berkapsul, tapi tumbuhnya infiltratif karena pembuluh darah kan masuk-masuk ke dalam jaringan. Nah, ini contoh miom ya, leomioma uteri ya. Ada yang di dalam ruang atau kafum dari uterusnya, jadi intrakavitari. Ada yang di lapisan ototnya, jadi intramural ya. Ada yang tumbuh seperti pendulum ya, pedunculate menggantung ya, pedunculate. Terus ada yang subserosa, tumbuhnya ke lapisan luar, ada yang tumbuh ke dalam lapisan submukosa ya. Jadi ini aslinya kayak gini, ini skematisnya. Nah, kalau tumor ganas dia tumbuhnya progresif ya. Progresif itu cepat. Invasi, dia bisa mengindestruksi, menginvasi ke jaringan, infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Batasnya nggak jelas karena dia nggak berkapsul ya. Pengecualian, tumor ganas yang tumbuhnya lambat bisa terlihat seakan-akan dia berbatas jelas pada makroskopis. Tapi pada mikroskopis dia akan terlihat pertumbuhannya infiltratif ke jaringan sekitarnya. Beberapa kanker dapat tumbuh dari suatu lesi preinvasif disebut karsinoma in situ. Jadi belum melewati lapisan muskularis submukosa ya. Biasanya terjadi pada serviks, leher rahim, kulit, dan payudara mame ya. Karsinoma in situ menunjukkan gambaran sel ganas tetapi tidak menginvasi membrana sel. Ini membrana sel ya, yang paling bawah ini. Ya, jadi dia tidak masuk ke jaringan di bawahnya. Kalau metastasis itu anak sebar ke jaringan yang jauh dari tumor asal. Dan ini merupakan petanda keganasan yang paling kuat ya. Di antara tanda lain. Kalau tumor jinak dia tidak metastasis. Kalau tumor ganas pasti dia metastasis. Ya, kalau metastasis dia bisa lewat rongga atau perkontinuitatum, bisa lewat limfogen atau kelenjar limfe, bisa lewat saluran limfe, atau bisa lewat hematogen, lewat pembuluh darah. Jadi metastasis bisa melalui 3 jalur, lewat rongga tubuh atau rongga organ, bisa lewat kelenjar limfe, ya, saluran limfe atau limfogen, atau lewat pembuluh darah hematogen. Nah, metastasis perkontinuitatum itu lewat rongga tubuh ya, body cavity contohnya karsinoma ovarium, dia bisa menyebar ke peritoneum ya, karena kita tahu ovarium itu kan ada fimbre, tangan kayak melengkap gitu, ovarium kan di luar. Jadi dia bisa kena peritoneum. CA kolon juga bisa kena kalau dia tumbuh sampai jebol, dia bisa keluar ke peritoneum. Paru-paru bisa di kavum pleura. Jadi pembungkus paru-paru kan ada 2 lapisan, dia di antaranya ya, kavum pleura. Kalau metastasis secara limfogen, terutama pada karsinoma. Jadi dia mengikuti rute normal dari aliran limfe. Contohnya karsinoma mame. Dia metastasis ke kelenjar getah bening aksila ya. Jadi ke paling dekat mame ke aksila, ke ketiak ya. TA paru-paru dia ke hilus. Jadi paru-paru kita ini kan ada bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, pas masuknya itu namanya hilus.
CA nasofaring, ya nasofaring itu yang di nasofaring ya. Nah itu dekat dengan kelenjar leher atau puli ya dekat kelenjar leher. Nah, metastasis secara hematogen terutama pada keganasan yang eh, sarkoma. Dapat juga sih pada karsinoma ya, karsinoma sel ginjal. Dia lewat vena renalis, aliran darah balik ginjal. Penetrasi ke vena itu, tumor itu ya penetrasi ke vena lebih gampang dibandingin arteri. Karena dinding arteri itu lebih tebal, sehingga lebih sulit untuk ditembusi. Jadi lebih mudah lewat vena dia ya. Nah, invasi pada vena, nanti sel tumor itu akan mengikuti aliran vena. Sehingga biasanya aliran vena itu akan berakhir ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan CO2. Atau ke hepar, ke hati untuk metabolisme ya, bisa intoksikasi dan sebagainya ya. Nah, ini contoh hati yang mengalami metastasis kanker. Biasanya dia bercak-bercak banyak. Kalau dia ini dinamakan hepatoma sekunder. Sekunder berarti dia berasal dari keganasan organ lain masuk ke hati. Kalau dia primer berarti dia berasal memang dari sel hati itu mengalami keganasan. Jadi bukan karena metastasis. Kalau yang sekunder selalu berasal dari metastasis. Nah, ini leomioma, kita lihat dua ya, ini yang benign, ini yang maligna. Kita lihat contohnya ya. Ini dia berkapsul ya, pertumbuhannya lambat. Ini cepat, tidak berkapsul, melakukan invasif ke jaringan sekitarnya, ini tidak ya. Kemudian ini lewat pembuluh darah bisa mengalami metastasis. Kalau yang jinak tidak ya. Dan pertumbuhannya biasanya dia displasia jelek, buruk ya. Kalau ini displasia baik. Ya ini contoh perbedaannya. Nah, secara epidemiologi tumor itu, tumor kanker eh, itu eh, dipelajari berasal dari penyebab atau asal kankernya, kemudian faktor risiko terjadinya kanker, dan hubungan antara lingkungan, faktor herediter atau genetik, faktor kebudayaan, ya itu semua akan mempengaruhi terjadinya kanker. Nih kita lihat insiden kanker, ini laki-laki, yang ini perempuan. Kalau laki-laki angka paling tinggi di kanker prostat. Kalau perempuan dia paling tinggi di kanker payudara. Ya, ini berdasarkan insiden ya, yang dibagi berdasarkan kelamin. Ya. Nah, kalau berdasarkan kematian pada laki-laki banyaknya karena kanker paru-paru. Kalau perempuan juga kanker paru-paru. Ya, jadi kanker paru-paru angkanya tertinggi. Nah, berdasarkan geografik dan lingkungannya, itu bisa menjadi faktor penting terjadinya kanker. Perbedaan geografik kanker, contohnya CA-MAME, kanker payudara, itu lebih sering ditemukan pada wanita Amerika Serikat dan Eropa dibandingkan dengan orang wanita Jepang. Ya, karena di Amerika dan Eropa itu diet tinggi lemak. Nah, tebaliknya, CA lambung itu 7 kali lebih banyak di Jepang dibandingkan dengan Amerika. Kayak karsinoma liver, hati, kanker hati itu lebih sering ditemukan di Afrika karena konsumsi alkohol. CA nasofaring ini sering terjadi ditemukan di Cina atau di Mongoloid, suku-suku Mongoloid ya. Karena mereka punya kebiasaan makan ikan asap atau ikan asin. Faktor lingkungan. Orang yang merokok atau perokok pasif itu banyak kena karsinoma paru. Orang yang nyirih, ya nenek moyang kita kan sering banyak yang nyirih.
ya makan sirih, itu bisa kena karsinoma bibir atau rongga mulut. Nah, orang yang kawin muda, anak-anak perempuan yang kawin muda, ya itu gampang sekali kena, lebih sering kena karsinoma serviks. Orang yang makan ikan asap atau asin itu kena karsinoma nasofaring. Orang yang mengkonsumsi alkohol kena karsinoma hati. Orang yang diet lebih banyak lemak itu bisa kena CA kolon dan CA mame. Nah, di sini berdasarkan umurnya. Ya, secara umum frekuensi kanker meningkat dengan meningkatnya umur. Jadi makin tua makin mudah kena kanker. Terkait dengan akumulasi mutasi somatik dan penurunan sistem imun. Kebanyakan kematian akibat kanker terjadi di antara umur 55 sampai 75. Pada anak-anak kalau dia di bawah 15 tahun biasanya kanker penyebab kematian itu 10% ya dari seluruh total kematian pada anak-anak. Kanker penyebab kematian pada anak-anak yang tersering adalah leukemia, kanker darah ya, sel darah putih, terus tumor otak ya, CNS, limfoma, limfoma itu keganasan dari kelenjar limfe, soft tissue sarkoma ya, dan bone sarkoma tulang. Nah, herediter ini yang diturunkan berperan pada kanker. Jadi biasanya dalam satu keluarga ada yang kena kanker, biasanya bisa diturunkan, bisa dari bapaknya atau ibunya, nanti anaknya bisa kena ya. Jadi ini merupakan mutasi yang terjadi pada single gene, kemudian dia meningkatkan risiko terjadinya tumor. Contohnya retinoblastoma ya pada mata anak-anak ya paling sering. Neurofibromatosis tipe 1 dan 2. Nah, ada familial cancer ya. Di sini karsinoma kolon, karsinoma mame, karsinoma ovarium ya. Kalau dalam keluarga bisa ibunya, emaknya, neneknya, tantenya, nah itu bisa ya diturunkan. Ciri khasnya tumor ini terjadi pada usia yang lebih muda dan tumor terjadi pada 2 atau lebih hubungan keluarga. Jadi bisa dari nenek ke cucu, bisa juga dari nenek ke anak ya. Jadi lebih hubungan keluarga dan biasanya tumornya kita temukan bilateral, bisa kanan kiri bersamaan atau multiple, beberapa tumor ya. Nah, contoh yang autosomal recessive syndrome of defective DNA repair, contohnya Xeroderma pigmentosum. Itu terjadi karena gangguan dari repair DNA. Jadi pada karsinoma kulit. Nah, ini tentang karsinogenesis, dasar molekuler pembentukan kanker. Ya, ada onkogen. Jadi harus ada gen yang produknya berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik. Prinsip fundamentalnya di sini adalah adanya kerusakan genetik non-letal pada sel. Non-letal itu tidak mematikan sel tersebut. Nah, kerusakan ini merupakan kerusakan genetik dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan atau keturunan. Tumornya merupakan hasil dari proliferasi klonal suatu single cell yang telah mengalami kerusakan genetik. Terdapat 3 golongan gen pengatur pertumbuhan, ya ini gennya, yaitu gen pencetus pertumbuhan yang disebut proto-onkogen. Proto-onkogen dia kalau mengalami mutasi dia menjadi onkogen. Penghambat pertumbuhan disebut tumor suppressor gen atau anti-onkogen. Ya, pakai anti penghambat. Ada gen pengatur apoptosis. Nah, ketiga golongan gen ini merupakan target utama mutasi. Jadi utama terjadinya mutasi kerusakan genetik.
Selain ketiga gen di atas, ada gen penting lainnya lagi, kayak gen yang mengatur perbaikan kerusakan DNA repair gen. Kerusakan DNA repair gens mengakibatkan mutasi gen tidak dapat diperbaiki, sehingga terjadi transformasi neoplastik. Nah, ini skemanya ya. Kita lihat kalau sel normal bisa karena pengaruh lingkungan ya menyebabkan kerusakan DNA melalui agen kimia, agen fisik atau radiasi, agen biologi, bisa virus, bisa bakteri ya. Sel normal itu akan mengalami kerusakan DNA. Nah, kemudian kerusakan DNA ini akan diperbaiki oleh sel itu sendiri. Ya, kalau dia berhasil diperbaiki, selnya jadi normal. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia akan menjadi mutasi, ya, mengalami mutasi. Nah, proses dia menjadi mutasi ini yang dikenai adalah 3 golongan gen tadi, ya, gen yang merepair DNA, gen yang mengatur pertumbuhan, gen yang mengatur apoptosis, gitu ya. Nah, ini semua akan mengakibatkan kalau mutasi itu ada gangguan aktivitas pada gen pertumbuhan. Terus ada yang menginvasi gen tumor supresor. Ada yang targetnya pada gen yang mengatur apoptosis. Nah, kalau itu terjadi ya, gangguan-gangguan pada ketiga jenis golongan gen ini, maka dia akan menyebabkan tidak adanya regulasi terhadap proliferasi dan terjadi peningkatan penurunan apoptosis sehingga mengakibatkan ekspansi klonal ya. Nah, begitu terjadi ekspansi klonal, dia akan membentuk angiogenesis pembuluh darah baru, kemudian menghindari dari imunitas. Jadi sebenarnya kalau gen kita mengalami mutasi, itu dia akan kirim sinyal sehingga sel imunitas kita akan menangkap bahwa ini sebagai benda asing, sebagai gen yang rusak. Jadi bukan gen tubuh yang dikenalinya. Jadi sebagai benda asing sehingga akan difagosit. Ya. Nah, terus klonal ekspansi ini dia juga akan mengalami progresif jadi tumor yang nanti akan berubah menjadi ganas. Ya, kalau dia sudah ganas, dia akan menginvasi dan melakukan metastasis jauh. Nah, penyebab kanker bisa dari bahan kimia, bahan fisik seperti radiasi, agen biologik bisa dari virus, dari mikroba lain ya, bakteri dan lain-lain. Nah, karsinoma kimia ini merupakan karsinogen kimia yang sangat beragam, termasuk bahan kimia natural maupun sintetik. Nah, dia bisa sebagai karsinogen kimia yang berfungsi secara langsung menyebabkan kanker. Nah, kebanyakan karsinogen kimia itu bersifat tidak langsung, ya. Jadi dia jadi pro-karsinogen, dia perlu perubahan metabolik untuk menjadi bahan aktif. Jadi ada ultimate karsinogens yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Beberapa karsinogen kimia dapat bekerja sama dengan karsinogen lain dalam menimbulkan kanker. Nah, kalau berasal karsinogen radiasi atau fisik, bisa dari sinar ultraviolet yang banyak di matahari, ya. Matahari, sinar matahari, ya. Nah, sinar X, nuklir, UV, sinar UV ini menyebabkan kanker kulit, ya, yang disebut melanoma, basalioma, squamous cell carcinoma, itu jenis-jenisnya. Efek sinar dari UV pada sel, dia akan menginaktivasi enzim sehingga terjadi perubahan protein yang akan menginduksi mutasi. Ya,
Sinar UV ini akan melakukan pembentukan pirimidin biner pada DNA, sehingga DNA-nya rusak. Terus kalau ada gangguan pada repair DNA, maka dia akan berkembang menjadi kanker. Nah, ini contoh ya, contoh cerita. Ini cerita nyata nih, tentang bom nuklir yang terjadi pada Perang Dunia Kedua di Jepang. Itu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah bom itu kan radiasi, ditemukan banyak sekali kasus leukemia setelah bom itu. Mekanismenya bagaimana? Karena dari radiasi, dia akan menyebabkan kerusakan makromolekul atau dia berinteraksi dengan cairan sel, membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menyebabkan perubahan ikatan-ikatan kimia ya, yang akan menyebabkan inaktivasi enzim. Terjadi perubahan protein, terjadi fragmentasi kromosom, ada translokasi atau poin mutasi. Ini karsinogen agent biologik ya, bisa karena virus onkogenik penyebab kanker, bisa dari RNA virus, bisa dari DNA virus. RNA virus seperti Itu human ibunya kayak ibunya. leukemia virus type 1 menyebabkan T-cell leukemia atau limfoma. Mekanismenya ada infeksi dari human T-cell atau leukemia virus 1, dia menyebabkan stimulasi proliferasi dari sel limfosit T. Nah, yang akan menyebabkan limfosit T itu mengalami mutasi sehingga terjadi proliferasi klonal sel T. Kalau pada DNA virus, contohnya human papilloma virus, ini yang akan menyebabkan kanker serviks. Ya, ini selain kanker serviks ada beberapa human papilloma virus itu ada beberapa klonnya, ada beberapa tipe. Kalau tipe 1, 2, 4, dan 7, dia menyebabkan squamous papilloma. Kalau yang tipe 6 dan 11, dia menyebabkan gangguan pada genital. Ya. Nah, ini yang bisa jadi kanker serviks. Itu tipe 16, 18, dan 31. Nah, ada lagi Epstein-Barr virus. Dia bisa menyebabkan limfoma Burkitt's pada anak-anak ya, terutama pada anak-anak dari Afrika ya, kulit hitam. Ada yang menyebabkan Hodgkin disease ya, limfoma ini limfoma Hodgkin disease, karsinoma nasofaring. Ada lagi hepatitis B virus HBV menyebabkan hepatoseluler karsinoma. Ada human herpes virus 8 ya, menyebabkan Kaposi sarkoma. Biasanya terjadi pada orang-orang atau penderita HIV/AIDS. Nah, ini yang bakteri, Helicobacter pylori. Jadi ini bukan virus, tapi bakteri. Dia menyebabkan infeksi yang berulang-ulang pada lambung dan ulkus lambung atau peptic ulcer. Berhubungan dengan karsinoma lambung dan limfoma lambung. Mekanismenya Helicobacter pylori itu menginfeksi gaster sehingga terjadi gastritis kronis. Nanti gastritis kronis ini terjadi berulang-ulang, akan terjadi gastrik atrofi. Ya, di sini akan terjadi metaplasia di saluran cerna, sehingga sampai displasia berat, bahkan sampai tidak berdisplasia atau aplasia, membentuk CA lambung. Infeksi Helicobacter itu bisa menimbulkan gastritis kronis sehingga terjadi proliferasi folikel limfoid pada mukosa yang akan merangsang proliferasi sel limfosit B sehingga terjadi limfoma lambung. Jadi Helicobacter pylori ini bisa menyebabkan CA lambung dan bisa menyebabkan limfoma lambung. Gambaran klinik neoplasma. Jadi ada efek tumor pada host. Biasanya kanker itu mengancam
jiwa pasien. Ya, kanker itu kan tumor ganas, jadi dia lebih mengancam jiwa pasien dibandingkan dengan tumor jinak. Namun, baik tumor ganas maupun jinak, keduanya bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas, bisa menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian. Dikarenakan mutasinya atau gangguan pada organ sekitarnya atau efek pada aktivitas fungsional seperti sintesis hormon. Terus ada tidaknya perdarahan, ada tidaknya infeksi sekunder. Kanker itu dapat menyebabkan kakeksia, penurunan berat badan secara drastis, ya. Misalnya dalam 3 bulan turun 12 kilo, ya. Nah, efek lokal, misalnya kalau dia terjadi di adenoma hipofisis kecil, ya, di otak, dengan diameter cuma 1 cm, tapi dia bisa menyebabkan kompresi, penekanan, karena di kepala kita ini kan ada tengkorak, tengkorak itu kan keras, ya, sehingga kalau di jaringan otaknya ada massa, dia akan melakukan tekanan, merusak jaringan lain sekitarnya, bisa dia kena eh, kelenjar hipofisis menyebabkan hipopituitari. Tumor hipofisis itu bisa juga menekan atau mendesak chiasma optikum, persilangan saraf mata, ya, sehingga terjadi penurunan visus, bisa bahkan sampai buta. Leiomioma yang terjadi pada dinding arteri renalis menyebabkan ginjal arteri renalis kan, nah, ginjalnya mengalami iskemia sehingga timbul hipertensi. Bisa juga terjadi karsinoma pada common bile duct atau saluran kelenjar empedu, ya. Kita tahu saluran kelenjar empedu itu diameternya kecil. Jadi kalau ada tumor di situ dia bisa menyebabkan obstruksi, ya, obstruksi biliar, hambatan sumbatan. Ada lagi ameloblastoma, itu yang menyebabkan destruksi tulang. Tumor ganas biasanya infiltratif, ya, infiltratif, bisa mengakibatkan nekrosis dan perdarahan, sehingga pasien keganasan itu sering mengalami anemia dan infeksi, mudah infeksi. Nah, efek metaboliknya, ya, efek metabolik seperti adenoma atau karsinoma pada sel beta pankreas. Dia akan menyebabkan hiperinsulinisme. Kalau adenoma atau karsinoma pada korteks adrenal, ya, dia akan menghasilkan hormon kortikosteroid yang banyak sehingga bisa menyebabkan terjadinya retensi natrium, hipertensi, atau hipokalemia. Kalau tumor paratiroid, dia akan merangsang paratiroid, tumor hormonnya itu jadi banyak sehingga terjadi paratiroidisme. Nah, kanker bisa menyebabkan kakeksia, keadaan penderita kanker stadium lanjut, biasanya stadium 4, ya, di mana terjadi penurunan berat badan, ada anoreksia, rasa mual, ada anemia, ya, sel darah merahnya kurang, akibat kelainan metabolisme. Nah, kalau kita belajar tumor, kita akan belajar grading dan staging, ya. Grading itu derajat keganasan. Biasanya kita lihat secara mikroskopis jaringannya. Ada diferensiasi sel, jumlah mitosis, ya. Jadi kriterianya grading itu berbagai kanker itu beda-beda. Ya, contohnya adenokarsinoma, itu gradingnya 1, 2, 3. Tapi kalau squamous cell carcinoma, dia punya border grade-nya 1 sampai 4. Kalau staging itu stadium cancer. Ini penting untuk menentukan prognosis. Jadi nanti berdasarkan pemeriksaan klinis dan radiologis, kadang juga berdasarkan eksplorasi saat operasi. Ya, digambarkan dengan TNM system. Apa itu? T itu tumor, ukuran tumor, N itu nodul, ya, nodul metastasis,
nodul yang kita temukan di kelenjar getah bening regional, kemudian M itu metastasis anak sebar. Metode morfologinya dari sitologi kita bisa menentukan diagnosis dari metode morfologinya ya dari kanker itu. Nah, secara sitologi kita lakukan aspiratif ya, kita mengaspirasi jaringannya. Jadi kita tahu tumornya, kita masukkan jarum halus, kemudian kita aspirasi, disedot gitu ya. Nanti kita buat preparatnya. Atau eksfoliatif menggunakan pap smear ya, sitologi cairan tubuh lainnya. Nanti kita lihat gambaran histopatologinya ya. Terus bisa juga dengan frozen section examination. Ini pemeriksaan histologi cepat di saat operasi. Jadi jaringan yang dioperasi itu langsung dibekukan. Jadi pasiennya itu masih di meja operasi, dokter patologi anatomi bawa alat ya, yang frozen section examination, kemudian jaringan langsung diambil, dibekukan, kemudian dipotong, langsung dicek di situ dan lihat di mikroskop. Jadi itu untuk menentukan radikalitas operasi tumor ganas. Apakah harus diangkat jaringan jaringan kelenjar getah beningnya yang di dekat organ tersebut. Terus menentukan jinak atau ganas ya saat operasi. Nah, juga bisa menggunakan imunohistokimia ya. Jadi dia menggunakan antibodi ya sebagai probe untuk mendeteksi antigen dalam potongan jaringan ya. Jadi dibuat jaringan kemudian dipakaikan antigen antibodi, nanti dilihat dindingnya. Kalau dia berubah jadi warna coklat, biasanya itu ada ikatan antigen antibodi ya, itu imunohistokimia atau disebut AK. Ada flow cytometry ya, terutama pada kasus dipakainya pada kasus leukemia dan limfoma. Nah, berguna untuk mengetahui ploidi atau konten dari DNA sel tumor ya untuk menentukan prognosis. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan biokimia atau biochemical assay, menentukan kadar enzim, menentukan kadar hormon, petanda tumor dalam darah. Tapi dia tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker. Hanya berguna untuk deteksi dini, contohnya level PSA, prostat specific antigen dalam darah tinggi. Kemungkinan ini dicuriga adanya karsinoma prostat. Kemudian biochemical assay juga digunakan untuk menilai efektivitas terapi. Ya, contohnya level CEA-nya tinggi setelah operasi karsinoma kolon. Jadi kemungkinan kita bisa curiga terjadi kekambuhan metastasis. Kemudian ada diagnosis molekular. Ini menggunakan teknik molekular di negara maju telah berkembang untuk menentukan diagnosis dan prognosis tumor. Ada lagi fluorescence in situ hybridization, FISH, mendeteksi translokasi dari protein, sintesis protein, kemudian dapat melihat amplifikasi onkogen, dan bisa juga pakai PCR, ya, polymerase chain reaction. Ini sama dengan waktu COVID kemarin, ya, lihat PCR-nya. Untuk membedakan sel T limfosit yang monoklonal, ya, yang neoplastik dengan poliklonal, yang jinak. Dan kita bisa melihat amplifikasi onkogen. Nah, ini kesimpulannya. Kalau tumor jinak, dia tumbuhnya dalam kapsul lebih lambat. Nyalain suaranya kan. Jangan ada yang bocor dong. Nah, batasnya jelas, dia tidak menginvasi jaringan sekitarnya dan tidak ada metastasis. Kalau yang malignan, dia tidak berkapsul, ya, dia menginvasi jaringan sekitarnya, ya, dan dia tumbuhnya cepat. Jadi dalam bahasa Latin, tumor itu pembengkakan. Jadi menunjukkan ada massa jaringan yang tidak normal.
tetapi dapat berupa ganas, dia bersifat kanker, dan bisa bersifat jinak, dia tidak bersifat kanker. Hanya tumor ganas yang mampu menyerang jaringan lainnya, jadi menginvasi atau mendestruksi jaringan atau bermetastasis. Nah, kita lihat gambar ini. Bagaimana terjadinya mutasi. Ketika sel normal ya mengalami rusak atau tua, dia akan melakukan apoptosis. Ya. Nah, kalau yang di B ini, ketika sel normal rusak dan tua, dia menghindari apoptosis dan dia terus-menerus membelah diri sehingga jaringan sel ganasnya dalam jaringan menjadi banyak. Tumbuhnya juga jadi cepat ya. Sehingga kanker ini merupakan segolongan penyakit yang mana terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali dan mengakibatkan kemampuan sel tersebut menyerang jaringan biologis lainnya. Jadi pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan, jadi melakukan invasi dan dengan migrasi ke tempat yang jauh atau metastasis. Nah, pertumbuhannya menjadi tidak terkendali kalau kanker akibat kerusakan DNA menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa buah mutasi mungkin dibutuhkan untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Penyebabnya bisa karena agen kimia, fisik, dan biologi yang disebut karsinogen. Nah, mutasi dapat terjadi secara spontan ataupun diwariskan melalui mutasi gen lain. Kanker dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda, tergantung dari lokasi dan karakter dari keganasan dan apakah ada metastasis. Sebuah diagnosis yang menentukan biasanya membutuhkan pemeriksaan mikroskopis. Jadi harus pakai pemeriksaan mikroskopis yang diperoleh dengan biopsi. Setelah didiagnosis, kanker itu dirawat, dioperasi, ya, dirawat bisa dengan operasi, kemoterapi, atau dengan radiasi atau campuran, ya. Nah, jika tidak dirawat, maka kebanyakan kanker itu akan menyebabkan kematian. Dan kanker sampai saat ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara berkembang. Kebanyakan kanker dapat dirawat dan dapat disembuhkan, terutama jika perawatan itu sudah dimulai sejak awal. Kalau stadium lanjut ya susah ya. Nah, banyak bentuk kanker berhubungan dengan faktor lingkungan yang sebenarnya bisa dihindari, kayak merokok tembakau ya. Oke, sampai di sini. Ada yang bertanya kah? Saya kirim materinya.